Selamat malam dan selamat datang kembali di Komunitas Pandit Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih tentunya teman-teman sudah menyempatkan buat hadir ke sini di tengah hujan. Hujan nggak sih tadi? Enggak ya? Oh enggak berarti. Emang nggak datang aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat Pasti Bisa Coffee masih menyediakan kopi-kopi dengan kualitas terbaik buat kita semua yang hadir di sini, dan juga tentunya thank you juga buat tim produksi JMTV sudah selalu menyiapkan juga alatnya buat mengabadikan momen hari ini. Dan hari ini kita seperti biasa didukung oleh Massive Thunder. Tepuk tangan buat Massive Thunder. Yoi. Aki motor terbaik pilihan Anda semua. Oke, kita ngebahas tentang Liga Champions. Tim-tim ada yang Chelsea satu-satunya tim yang kalah. Iya ya, benar ya, dari Liga Inggris ya. Sejauh ini. Oh iya kan, kalau kita tapping nanti malam masih ada pertandingan Newcastle sama Barca. Terus City Napoli. Arsenal? Enggak main, udah menang. Oh iya, deh lupa gua. Dan seperti biasa kita akan memberikan waktu 5 menit nanti teman-teman semua, tapi sebelum mulai kita akan seperti biasa mendengarkan kata-kata sambutan dari ketua kita. Boleh tepuk tangan buat Riza Liverpool. Malam semua, makasih buat kalian yang hadir hari ini. Makasih juga buat peserta-peserta yang baru di hari ini. Semoga kita semua bisa konsisten terus. Semoga makin melebarkan sayap juga untuk komunitas Pandit Indonesia. Dan makasih juga buat tim produksi yang selalu nyediain waktunya buat kita-kita. Dan tema hari ini pembahasannya soal hasil-hasil Liga Champions. Sekaligus kalau tim lu masing-masing yang belum main ya boleh dibahas juga nanti. Kayak prediksi jalannya pertandingan bakal gimana. Lu optimis apa enggak di Champions League musim yang ini, itu kalian boleh banget bahas. Jadi kayak Barcelona, City, abis itu tim-tim lainnya juga boleh kalian bahas. Sedangkan kalau hasil tim gua sendiri tadi malam, hasilnya ya masif, semasif Aki Thunder ya. Ini ya, cocok ya. Jadi makasih juga buat Aki Massive Thunder yang akan terus mensupport kita. Insya Allah sepanjang tahun ini akan terus disupport sama Aki Massive Thunder. Tepuk tangan dulu buat Aki Massive Thunder. Yap. Match semalam, match yang bagi Liverpool udah jadi familiaritas ya. Bagaimana unggul 2 gol selalu kekejar jadi 2 sama dan selalu nemu cara untuk menangin lagi pertandingan. Memang bisa dibilang cara-cara yang sangat bikin deg-degan, tapi ya dari segi kualitas serangan kita tahu Liverpool masih punya kualitas yang bisa dibilang di atas rata-rata lah ya. Mereka mampu mecahin kebuntuan lawan tim yang format bertahannya sekeras apapun. Atletico udah ngerasain, Arsenal juga satu-satunya tim yang dibobol sama Liverpool musim ini ya, karena Arsenal 5 pertandingan mereka sama sekali belum ngerasain kebobolan selain lawan Liverpool doang. Itu pun goal free kick 30 meter jaraknya. Jadi Arsenal defense-nya solid banget, dan di UCL juga mereka kemenangannya bagus. Game pertama menang meyakinkan 2-0. Sedangkan untuk Liverpool tadi malam lagi-lagi nunjukin mentalitas mereka masih ada. Sedangkan kalau untuk timnya Mas Wanda dan timnya Mas Joshua, gue rasa nggak perlu kaget lah ngeliat hasil semalam ya, karena Munchen juga lagi inform, ya ini salah satu tim paling perform juga kalau main di kandang musim ini, karena mereka pembukaan lawan Leipzig menang 6-0, game selanjutnya lawan Hamburg di home juga menang 5-0. Jadi bagi Chelsea ya apesnya kembalinya mereka di Champions League lawannya langsung Munchen aja, tapi they'll be fine, mereka bakal baik-baik aja, dan gue yakin Chelsea bisa berbicara banyak di Champions League musim ini lah ya. Dan mungkin dari gue cukup itu aja. Di KPI hari ini kayaknya cocok kalau ada 2 sesi kali ya. Kalau sesi pertama bahasnya kayak biasa, sesi kedua kita kayak talk show gitu. Nanti kayak apa kemasannya nanti bakal dilanjutin sama Gerardo. Jadi dari gue cukup sekian aja. Gue langsung kembalikan aja ke Gerardo terkait pembahasan kita di KPI hari ini. So, thank you semuanya, enjoy the coffee dan manfaatin 5 menit kalian di atas panggung. Makasih semua. Oke, thank you Rizal. Ya itu ya teman-teman tadi ya. Majunya 5 menit kalau bisa pas, kalau bisa kurang jangan lebih-lebih. Nanti kalau selesainya jam 9 biar kita bisa sesi tanya jawab kesukaan Felix nanti ya. Itu ya tadi ya. Ada sesi tanya jawab. Oke, kalau begitu yang pertama karena timnya sudah disebut-sebut dan semalam habis tumbang ya. Tumbang, aduh, ya selebrasi ketinggian. Berarti 3-2 ya, gue lupa skornya 3-2. 3-1. Oh, yang gol kedua offside ya. Gol kedua offside. Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia Wanda dari Chelsea. Muka-muka tim yang menang senyum-senyum semua nih. Gua doang sama Joshua yang lagi sedih nih. Oke. Piala Dunia 2010. Spanyol kalah match pembuka lawan Swiss. Juara. 2022. Argentina kalah sama Arab Saudi. Endingnya juara. Liga Champion 98-99 MU itu kalah sama Juventus 0-1.
ujungnya juara. Ya kan? 2001 Munchen kalah juga dia sama Lyon 1-2. 2025 2026 Chelsea kalah Munchen, ujungnya ya kita lihat nanti. Kita udah tahu ya waktu FIFA Club World Cup kemarin juga sebenarnya Chelsea menjadi tim yang tidak diunggulkan seperti itu. Dan ini juga berlanjut ke Liga Champions, kita nggak diunggulkan dan itu it's fine ya kan. Yang benar kita yang mengembukan tim unggulan. Itu sebenarnya bisa buat kita lebih nothing tulus mainnya. Nah cuman kalau semalam saking nothing tulusnya sampai lupa menang kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Tadinya ini kan ada tulisannya ya, Chelsea tim yang kalah salah satunya. Cuman karena nggak ada, ini kayak lagi didukung nih sama KPI. Lagi diperbaiki lah gitu ya, mental-mental kita yang lagi jatuh. Tapi bener, selain Chelsea banyak match seru. Dari yang gue tahu ada Karabak ya, yang bisa menang lawan Benfica. Ya kan, yang nggak ada yang tahu. Dan bahkan sekarang Benfica ganti pelatih. Jose Mourinho men. Dimana game week kedua Chelsea lawan Benfica, Chelsea lawan Jose Mourinho besok. Wah, nostalgia lagi tuh. Ya kan? Itu juga ada Union SG yang ngalahin PSV, ya kan 1-3. Dan menurut gue so far pertandingan paling seru adalah Juventus lawan Dortmund. Tadi gue udah cerita sama Abil sih, ya. Dimana Yildiz hobinya adalah going dari long shoot ya. Nah ini juga bikin kayak Champions League musim ini lebih berwarna kayak gitu. Kalau kita ngomongin Chelsea sama Munchen sendiri, tadi gue sempat ngomong sama Joshua ada kata benang merahnya nih. Sama-sama center back-nya perlu ada pembenahan ya, kayak gitu. Dimana kita ngeliat mereka grogi, gugup juga dan banyak debutan-debutan yang main di game semalam. Estevao pertama, Joao Pedro pertama. Terus juga mungkin banyak yang masih belum siap nih. Karena match pertama langsung lawan Bayern Munchen, ya kan. Untuk fun fact lagi, dari 6 tim Liga Inggris yang main Liga Champions, itu Liverpool melawan tim yang peringkat UEFA-nya 11, Atletico Madrid. Arsenal 62, Athletic Bilbao. Newcastle, oke lah, boleh. Barca peringkat 8. Terus juga siapa lagi ya? Oh, Spurs lawannya Villarreal peringkat 29. City lawannya Napoli peringkat 31. Chelsea peringkat 2 lawannya lo, bayangin lo, langsung lawan Munchen. Ini nggak bisa ganti Pavos dulu apa? Gimana ini panitia? Kiarat nggak bisa. Karabak gitu nggak bisa, langsung Bayern Munchen. Jujur waktu lagi drawing pas siapa? Ronaldo ya, sama kakak ya, yang mencet ya kalau nggak salah ya. Yang ya itu pokoknya itu waktu mencet, gue udah ngomong jangan Munchen ceng langsung Bayern Munchen. Tapi gue ngomong jangan Karabak gitu kali ya. Karabak gitu kan namanya. Tapi nggak apa-apa. Dari match semalam, gue berharap Chelsea bisa tahu nih titik lemah di mana dan jadi bahan evaluasi buat kedepannya supaya nggak gampang kebobolan lagi kayak gitu. Karena memang menurut gue kehilangan Levi Colwill adalah hal yang paling fundamental buat center back Chelsea. Kita berharap sebenarnya Chelsea beli center back nanti di bulan Januari kayak gitu ya. Karena gue hingga jadi nih ke Liverpool, kita balikin aja kali ya anak-anak Tottenham gitu kan. Nah, selain Chelsea Munchen, gue juga nonton Liverpool lawan Atletico Madrid ya kan. Gue ngeliat Liverpool ini bener-bener dia punya mental juara. Match pertama kill the game-nya menit 83 ya, Chiesa. Ya kan, ditambah salah. Oke, keren. Gue masih bilang, gila, mental juara. Yoi. Game kedua, menit 90 plus 10, Rio Ngumoha. Alumni Kopham kita. Ya, gue bilang, gokil, mental juara lau. Langsung. Game ketiga keempat, gue kaget ya, what? Mental juara, iya mental juara. Mulai gak yakin ya kan. Deng, game kelima, Van Dijk, ilmu hitam pasti itu kan. Ilmu hitam itu pasti kan. Kok bisa sih? Kok bisa? Nah, kok bisa kill di game-nya menit 90 mulu gitu. Ilmu hitam kan Anda. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you Wanda. Nih, maaf nih Wanda nih. Tadi kan awalnya kalah terus akhirnya juara ya. Kan gak cuma Chelsea yang kalah. Juaranya ada berapa habis itu? Marseille kalah, Benfica kalah. Juara juga Benfica maksudnya sama Athletic Bilbao gitu maksudnya.
Mungkin ya. Oke, kita lanjut. Enaknya gue tunjuk siapa ya? Oh, habis yang timnya kalah, yang timnya menang nih, yang katanya udah bisa apa quadruple ya musim ini ya Inter ya. Trofi trofi. Oke, langsung ya dari perwakilan Italia, boleh tepuk tangan Amel dan Inter. Cek. Ya, selamat malam semua. Salam dari, enggak ya. Tadi judulnya tuh kalau nggak salah Chelsea adalah satu-satunya wakil IPL yang kalah di Champions League game week inilah. Kok bisa gitu, temanya tuh langsung ditentuin duluan gitu. Anda cenayang. Newcastle sama City aja belum main gitu, as of the stepping gitu kan. Jadi kayak sudah menjudge duluan Chelsea nih, kalah satu-satunya di IPL gitu. But anyway, terkait Inter, jujur gue tidak berekspektasi apa-apa semalam ya lawan Ajax. Ajaxnya juga sebenarnya secara permainan oke lah gitu, mereka bikin peluang, Internya juga, dan ada satu peluang kalau nggak salah yang one on one itu yang Jan Sommer tumben banget bisa nge-save. Sommer tiba-tiba bangkit ya semalam ya, jadi kayaknya habis kena 4 shot on target, 4 gol lawan Juventus tuh langsung tiba-tiba kebangun gitu, dia kayak jeduk gitu. Jadi kayak wah nggak mau, gue nggak mau digeser sama anak muda gitu kan. Nah, yang menarik adalah Inter menang 2-0, 2 gol itu semuanya dari set piece. Dari corner, Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram header. Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram header. Gue bilang, oh solusi lagi nih. Mengingatkan saya sama tim warna merah yang meriam yang juga dikatain suka set piece tuh. Nah, itu tuh. Yang si staff set piece-nya itu kemarin juga baru nanganin Arab Saudi. Jangan-jangan ini Inter juga ditangani sama mereka nih. Gitu kan. Tapi gini, terlepas dari kemenangan 2-0 Inter kemarin lawan Ajax, seperti biasa, gue melihat ada beberapa ya review lah gitu dari media sosial. Mereka kayak yang timnya menang, tapi banyak banget kritik yang bilang, Inter mainnya nggak bosenin. Masa golnya coba dari set piece? Hey Kisanak, kita baru mulai era baru, gitu ya. Kita baru terluka 2 pertandingan kalah. Anda mau expect main cantik lagi, berharap Jan Sommer kena 4 gol lagi gitu, enggak kan? Nikmati aja, ini set piece anggap aja solusi baru gitu loh dari Inter. Gua aja jarang-jarang lihat, 2 gol dari set piece semua. Hakan Çalhanoğlu lagi kan yang kemarin juga dikritik tuh lawan Juventus tuh, walaupun dia nyetak 2 gol ya. Wakil Italia yang lain, Juventus imbang 4-4 lawan Dortmund, ya gua melihatnya Juventus, kipernya sih Michel Di Gregorio tuh kayak kiper seri B gitu mainnya. Lebih cocok main di situ, kayak kok bisa aja kebobolan 4 gol lagi gitu loh. And speaking of biru hitam lainnya, Atalanta susah kan lawan PSG? Rasain lu. Rasain lu lawan PSG 4-0 kan? Nggak 5-0 sih emang. Emang nggak 5-0 sih. Tapi tetap kan Anda kebantai sama PSG gitu kan. Masih ada Napoli ya, terakhir lawan City. Gue penasaran sih jujur untuk City Napoli karena gue sempat cek kayak di rekor head to head antara City Napoli itu kalau salah mereka baru ketemu 4 kali. Terakhir yang gue ingat tuh pas musim Champions League 11-12. Itu kalau nggak salah Napoli bahkan nggak pernah kalah dari City. Imbang 1-1 di Etihad, menang 2-1 di Maradona. Terus pertemuan terakhir lagi City yang menang 2 kali. Pertemuan ini yang menarik karena apa? Sekarang De Bruyne bukan lagi di City tapi di Napoli. Jadi gue jadi penasaran gitu kan, kayak bayangkan teman-teman Napoli lawan Manchester City. Di situ ada 2 Manchester lagi. Iya si De Bruyne sama McTominay. Wow, bayangkan 2 Manchester lawan Manchester teman-teman. Itu bakal jadi headline juga tuh. Preview 2 Manchester lawan Manchester gitu ya. Terus juga ada Newcastle Barcelona ya yang akan main nanti malam. Jadi biar gak dikira vonis gitu ya, Chelsea satu-satunya tim yang kalah di IPL. Apakah Newcastle akan nyusul kalah juga atau mungkin City juga ternyata dikejutin Napoli, nggak tahu juga. Oh iya, Chelsea ya. Jujur gue juga sembari memantau Inter, gue juga memantau Bayern Chelsea ya. Terlepas golnya sih semua memang kebanyakan dari blunder pertahanannya Chelsea yang kayaknya gak siap dengan gaya mainnya Bayern. Yang menurut gue ya what do you expect, inilah gaya mainnya Bayern gitu kan. Maksudnya mereka emang pressingnya ketat, tinggi, ditambah ya seperti biasa Bayern kalau bukan tanpa kehadiran kiper Neuer yang maju sampai tengah lapangan buat bantu serangan, itu bukan Bayern itu. Jadi kayak
Kalau bukan karena Robert Sanchez ngelakuin beberapa save sih mungkin kayaknya itu bisa lebih dari 3-1 itu kayaknya buat Chelsea. Tapi kalau tadi gue jadi teringat kalau nggak salah Mas Joshua waktu itu di episode lalu sempat bilang Internya bermasalah. Ya sekarang birunya Anda yang bermasalah kan. Menemukan masalah baru lah gitu intinya. Sekarang ya intinya sekarang Inter tidak ya pelan-pelan lah bangkit lagi setelah 2 kali kalah. Tapi Inter tuh sekarang sebenarnya lebih mengkhawatirkan bukan Roma, bukan Milan, bukan Juventus teman-teman, tapi Barca Ijo, Sassuolo teman-teman. Ya ijo-ijo jadi ingat ini nih, Aki Massive Thunder teman-teman. Aki Massive Thunder yang turut mendukung kelancaran acara pada malam hari ini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan Aki Massive Thunder bisa terus mendukung KPI sampai ya setidaknya sampai tahun ini. Dan ngomongin soal Barca Ijo, kenapa gue lebih khawatir lawan tim ini? Karena memang tim inilah yang kerap bikin Inter kerepotan teman-teman. Kalau nggak salah waktu Inter Scudetto masih 2-3-2-4, hanya tim ini yang ngalahin Inter 2 kali teman-teman. Sebelumnya kan degradasi ke Serie B. Jadi apalagi satu lagi udah masa Sassuolo, Barca Ijo, ada JIZ-nya lagi. Coba bayangkan teman-teman kalau Inter ngalahin Sassuolo, komennya apaan nih Inter ngalahin Sassuolo gitu-gitu. Gitu kan. Makanya ada rasa bersyukur juga karena kan JIZ waktu itu sempat mau ditawar Inter juga. Untung nggak jadi teman-teman. Karena takutnya ada faktor-faktor itu juga kan. Kalau gue sih menganggapnya dengan kemenangan semalam itu juga jadi momen spesial juga buat Kivu. Karena kan Kivu juga pernah bermain di Ajax dan juga sebelum akhirnya puncak kagaknya di Inter. Dan Manchester City Napoli, prediksi gue sih kayaknya akan tipis sekali, detail kecil seperti halnya Inter kalah sama Juve kemarin, kalah karena detail kecil Internya. Kayaknya bakal detail kecil menentukan sama ya Barcelona 2 gol bisa kali ya lawan Newcastle. Gitu aja. Ya mungkin itu aja dari gue, semoga Internya nggak lagi sakit-sakitan ya. Dan untuk Napoli good luck, langsung dikasih City ya. Kita tunggu gebrakan Anda. Thank you. Thank you Abel. Luar biasa Abel dari Serie A. Oke, yang selanjutnya kayaknya kita ke tim yang menang juga kali ya semalam ya. Dia itu fans Liverpool, dia juga maskot di Stadion Anfield. Yoi, terus dia juga suka nyiramin rumput Anfield kalau pagi gitu. Dagang jersey depan Anfield gitu kan. Jual calo tiket Liverpool juga. Langsung aja kita panggil ya ke atas panggung ya. Welcome buat Yudo. Oke. Selamat malam semua. Balik lagi bareng gue, Yuno bukan Yono, oke? Tepuk tangan yang meriah. Yang meriah bang, bukan yang horor. Ya. Maaf. Anjing. Sumpah gak gimmick, beneran itu beneran. Oke, gue pengen bahas pertandingan tadi malam. Karena kebetulan tim jagoan gue main ya, Liverpool FC melawan ATM, Atletico Madrid. Dan ada juga yang gue tonton di TV, itu ada Chelsea lawan Bayern Munchen. Tapi tetap fokus gue tetap di jagoan gue ya, Liverpool FC. Menurut gue, permainan semalam tuh di Liverpool dan di Chelsea Munchen tuh hanya babak pertama awal-awal yang agak seru. Kalau Liverpool babak pertama sampai babak kedua seperempat dikit, menit 65-an agak seru. Iya. Kenapa kalau menurut gue? Kemarin debutnya, tahu kan kalian siapa superstar Liverpool, tolong sebutin. Siapa? Alexander Isak. Gue kira lu pada tahu. Kemarin menurut gue dia chemistry-nya sama yang harga pemain mahal juga, Florian Wirtz itu udah dapat. Kemarin ya, untuk kemarin. Karena tektok 1-2-nya tuh kalau main bola gitu, Ger. Enak 1-2, 1-2-nya itu enak banget. Iya. Semalam itu kalau menurut gue udah cukup lah, Isak udah berani spekulasi tendangan jarak jauh, ya kan? Kalau dibandingin sama kayak apa ya di IPL-nya, Liverpool tuh nggak ada kayak gitu, jarang banget. Dan Salah kemarin permainan semalam beda banget sama Salah di IPL. Nggak tahu kenapa Salah lagi kesurupan apa. Semalam tuh berani nusuk, bayangin 3 orang yang ngepres Salah. Cuma dia bisa lewat di tengah-tengah perintil-perintilan itu bisa lewat dan splashing indah R2 kotak, kan? Iya. Menurut gue kemarin permainan Liverpool asik ditonton dan Frimpong di sisi kanan lagi tune in banget. Biasanya kan Frimpong kan bikin kita kesel dikit ya. Maju jarang turun, udah hitam jelek lagi. Gitu. Kesel kadang kesel.
Cuman kemarin lagi hitam ganteng, jago lagi. Tuh, gue puji. Tadi kan gue jelekin. Kemarin lagi keren banget, lagi cunin banget sama Salah. Dan di sisi kiri, Robo gue kira udah habis ya. Ternyata gokil, gila. Kalau veteran tuh dibutuhin apa experience-nya, pengalaman dia. Dia terjun udah di Liverpool udah ada 9 tahun kalau nggak salah. Bener nggak? 9 Robo. Iya, 8-9 tahun kan dia di Liverpool. Dia bisa juga membimbing Kerkes yang kemarin di IPL kebetulan permainannya ya masih so-so lah. Kadang suka emosinya tuh terlalu menggebu-gebu. Kayaknya tuh dia dicas pakai aki Massive Thunder. Menggebu-gebu banget. Loh, kalian tahu lah ya Massive Thunder lokal coy. Kita harus dukung produk lokal, ya kan? Gokil, gue bilang itu, wih sadis. Gue pengen banget motor gue dipasang ini. Serius, beneran. Nih. Yang kemarin udah soak. Enggak, kemarin kan enggak, maksud gue bukan yang ini, aki dari motor Beat gue. Gue pengen ganti pakai aki Massive Thunder gitu kan. Ya Massive kan udah Massive gila. N150 ya, gue pengen yang N150. Dia tuh 12 volt 150A. Itu tuh kalau di jalanan itu membara banget. Pengen ini gue pakai itu ntar gue beliin deh buat kalian semua, gue sponsorin, amin, doain aja. Ya kita doain juga Massive Thunder selalu mendukung komunitas pundit Indonesia sampai akhir tahun 2025. Wih, tepuk tangan dong buat Massive Thunder. Oke, kita bahas apa lagi? Champions League yang tadi malam. Chelsea sama Bayern Munchen. Ya Chelsea menurut gue masih kurang beruntung, bukan di blow on ya, emang kurang beruntung. Karena yang gue lihat semalam, gue nonton juga kan Bayern Munchen. Itu di daftar golnya mereka, setiap nama pemainnya ada dalam apa? Tanda kurung. Yang satu gol pertama OG, apaan tuh? On goal. Yang kedua P, penalti. Yang ketiga B, bukan bego, blunder. Ya kan, dari siapa tuh? Pemainnya Malo Gusto, salah oper, ya kan? Beruntung banget. Kalau Chelsea 2 gol aja itu udah ini banget, apa namanya, dari gameplay banget. Tumben Cole Palmer di pertandingan besar big match muncul. Biasanya kan dia kalau di IPL kan jarang ya. Bukannya gue ngeledek, bukan. Tapi gue ngomong fakta. Ya kemarin malam di UCL, makanya kalau di IPL kan kadang-kadang suka koslet juga Cole Palmer. Kemarin menurut gue keren banget sih itu. 2 pertandingan big match di pertandingan barengan, ya kan? Cuman bedanya yang satu ditayangin di TV lokal, yang satu di video. Menurut gue kemarin sudah ya buat awal-awal sih keren banget sih ininya. Dan Liverpool kalian tahu lah ya, gimana berbagai cara ya. Mau dari 5 pertandingan awal Liverpool unggul duluan. Ya kan? 2-0, 1-0 disamain. Tapi akhirnya gimana? This is Anfield. Ini. Anfield artinya apa? Nama lapangan Anfield bukan artinya. Nama lapangan. Iya. Iya kan, bener kan? Di sini berapa Liverpool back to basic coy. Kalian tahu, ingat 2005 gimana Liverpool membalikan keadaan? Iya kan? Liverpool ini di musim ini, awal musim ini kembali ke back to basic. Back to basic kembali ke standar awal leagues. Itu jadi kayak permainan Liverpool tuh kayak dulu lagi permainan. Ada aja cara untuk menemukan yang penting 3 poin. Bener nggak? Ya kan? Permainan untuk awal-awal musim ini menurut gua Arne Slot emang lagi ya belum dapat banget lah istilahnya gininya. Karena udah beberapa ininya sistemnya dia di awal-awal match yang di IPL kadang mentok kalau ketemu tim yang low block. Low block tuh di belakang, Lex. Iya. Yang di belakang ini pertahanan rendah. Pertahanan rendah, garis pertahanan di belakang banget. Numpuk pemain. Ya kan? Kalau menurut gue kemarin belum ada solusi jalan tengahnya lah, belum ketemu, dan beberapa pemain baru Liverpool kayak Florian Wirtz itu juga belum kreativitasnya belum ini banget. Belum
belum muncul banget lah istilahnya. Ya mungkin belum ini kali ya, belum waktunya. Nanti siapa tahu dia ketemu Alexander Isak, dia ternyata jodoh, chemistry, permainannya bisa berkembang, Liverpool juara lagi musim ini. Oke? Terima kasih dari gue, Yuno bukan Yono. Thank you guys. Thank you No. Thank you banget. Dah taruh di situ No boleh. JJ butuh orang yang ngulek gingseng nggak di Korea ini di bawah. Siapa tahu butuh. Oke, dari Liverpool kayaknya kita langsung menuju ke yang katanya tadi bisa bahasa Belanda kali ya. Dia temannya Koci. Bener gak sih? Nggak tahu ya. Langsung kita panggil ini dia, Koci Gondrong. Tes 1, 2, 3. Oke, selamat malam KPI. Ada fans MU di sini? Ada? Oke, apa kabar Onana? Apa kabar Onana? Sehat. Sehat. Keren loh kemarin mainnya. Midweek ya, keren mainnya. Keren. Ada yang lihat nggak itu klip dia marah-marah di ruang ganti pas halftime? Ya, kiper harus kayak gitu memang. Harus kayak gitu memang. Hah? Makan gaji buta. Oke, berapa menit? 5 menit ya? Singkat aja. Gue nonton beberapa, tapi nggak nonton full, cuplikan. Soalnya sibuk ngikutin yang ini nih. Sibuk ngikutin yang ini, gitu kan. Liverpool, Atletico. Atletico, lu bisa menang lawan Atletico yang begitu keren sih. Meskipun, apa ya, tersengal-sengal di belakang, di akhir. Cuman titip pesan, kalau lu menangnya di 90 menit terakhir terus, itu biasanya nggak sustainable. Jadi harus ya kill the game itu memang harus gitu. Kalau bisa lebih awal lebih keren. Cuman ya gimana? Barcelona, Newcastle, besok ya. Ada yang sudah sempat nonton Newcastle kemarin-kemarin? Gimana Nick Woltemade? Keren ya. Ya, Nick Woltemade keren, 2 meter loh itu hampir, tapi bisa dribbling, touch-nya kayak crouch, ya enggak? Itu Barca mesti hati-hati tuh sama dia tuh besok, soalnya Newcastle dulu pernah ngalahin Barca yang nyetak gol kalau nggak salah Faustino Asprilla, itu rame banget, Asprilla, ya gue sih seneng itu striker mahal itu Woltemade, jadi bakal pindah sih menurut gue cepet. Ke yang topik yang tadi di judul harusnya judul, oh nggak ada judulnya, oke. Nggak ada judulnya ini KPI itu mana? Chelsea di babat Harry Kane ya. Harry Kane bagus banget loh mainnya. Beda sama Tottenham, Harry Kane dan Tottenham. Yang gue notice satu, Harry Kane itu sekarang lebih berani playmaking, ya, benar nggak? Berani dribble, berani progressive pass, passing ke depan, berani bangun serangan. Itu ya gue ngerti sih kenapa dia, nggak tahu ya apakah karena efek Bundesliga yang emang liganya lebih taktikal makanya dia akhirnya jadi berkembang begitu. Tapi kayaknya udah lengkap banget sih dia. Ya mudah-mudahan dia juara dapat trofi. Meskipun bekas ayam, tapi ya. Bekas ayam kan, bener kan? Bekas ayam. Tapi keren. Nah, gue mau ngomongin satu lagi yang matchnya membahana Aki Massive Thunder. Boleh ya? Yang 4-4 kemarin. Ya. Kenan Yildiz, man. Kenan Yildiz, oh my god itu. Oh my god beneran itu. Sama satu lagi, kalau ada orang yang remehin Igor Tudor, itu kemarin jawabannya sebenarnya. Kalau menurut gue, kayak gimana sih mereka tuh, ya oke lah skornya 4-4 ya, tapi attackingnya flowing. Nggak tahu ya nanti kalau Kenan nggak main gimana ya, tapi kemarin tuh keterlibatan si Kenan Yildiz di pertandingan itu tuh nomor 1. Ya, ranking 1, dia keterlibatan di attacking sequence di skema serangan. Di build up nggak terlalu, tapi di skema serangan dia berasa. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih buat Juve, ya gue nggak terlalu suka Juve ya, again Juve merda, tapi itu gue nunggu dia dibeli siapa nggak tahu, karena nggak bakal lama itu di Juventus menurut gue, nggak bakal lama. Yang punya duit aja udah.
Siapa lagi sih besok? City Napoli. City Napoli. Feeling gue imbang. Soalnya Napoli juga nggak tahu. Bukan Napolinya sih, City-nya sih yang nggak sehat. Ya nggak sih? City-nya nggak sehat kalau menurut gue. Regenerasi kah? Nggak juga. Nggak tahu. Mungkin kehabisan duit. Nggak tahu mau beli siapa. Udah pada dibeliin orang semua. Gitu. Apa lagi? Udah 5 menit belum? Gue takut nih ngabisin waktu. Terakhir, oh ya udah ini deh terakhir. Gue of the belief bahwa dari dulu Martinelli itu harusnya bukan pemain sayap. Martinelli itu kalau dia bisa di-convert jadi striker, itu serem. Punya pace, punya trickery, berani shooting sebenarnya meskipun finishingnya belum bagus. Tapi mungkin itu karena dia dibiasain main di winger, nggak tahu. Kalau dia dibiasain main di striker mungkin lebih sering dapat kesempatan, lebih sering bisa finishing. Who knows. Tapi ya itu sih, kita nanti kejar-kejaran ya, Kak Rizal di Premier League. Kan niatnya kan begitu ya. Kalau yang lain sudahlah ya, kita berdua aja ya. Sudahlah yang lain itu. Hah? Apa itu? Dajjal. Dajjal itu logonya. Oke, segitu aja. Thank you KPI. Have a good night. Thank you Coach Gondrong, luar biasa memang ya, dari intonasinya kita kayak lagi ikut seminar kepelatihan ya tadi ya. kesel ini. Oke, kita langsung lanjut lagi. Di barisan depan ada satu tim yang nanti malam kalau dari waktu kita taping bakal bertanding menghadapi Newcastle ya. Nah, kalau kalah nanti alasan aja itu Juve gitu ya. Bisa tuh. Soalnya warna tuh takutnya. Oke, boleh tepuk tangan buat Akbar, sang konten kreator. Selamat malam. Ngomong-ngomong konten kreator yang paling banyak view-nya gak dateng ya? Kemarin nyenggol-nyenggol gua. Enggak, soalnya gua berpikir di kantor ya kan, nih orang ngapain nyenggol gua ya kan, katanya Akbar bikin konten terlalu rapi segala macam. Mending kalau bikin konten kalau misalkan mau banyak view-nya tolol-tololin aja. Masalahnya tim gua nggak tolol gimana? Oke, kita bahas UEFA Champions League ya. Nggak kerasa udah UCL lagi. Barcelona nanti malam akan menghadapi Newcastle. Ada beberapa masalah sebenarnya yang dihadapi Barcelona di awal musim ya. Sekarang juga berada di urutan kedua di bawah Madrid. Dan pertama udah pasti rising star kita Lamine Yamal nggak bisa main karena ada masalah ya tahu sendiri. Mungkin nggak sengaja digebok bola gitu kan bisa. Kan kayak gitu. Lamine Yamal nggak bisa main, jadi ada beberapa opsi yang mungkin bisa dimainkan oleh Hansi Flick. Bisa aja mungkin Rafinha digeser ke posisi naturalnya di right winger, atau mungkin memainkan kembali rising star selanjutnya setelah Yamal, mungkin Ronny Bargi yang lumayan menjanjikan di pramusim ya. Tapi memang namanya pemain muda pasti butuh adaptasi yang lebih, apalagi mungkin ini menjadi kesempatan dari dia. Karena kemarin juga di last match La Liga juga dicoba dipasang di kanan. Memang belum membuahkan hasil, tapi beberapa pergerakannya udah bisa membuktikan bahwa dia adalah potential player. Jadi mungkin Ronny Bargi bisa dicoba lagi bersama dengan juga Rafinha di kiri. Untuk striker, kita tahu di musim ini bahwa kemungkinan besar Lewandowski akan lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti. Hansi Flick akan coba untuk melakukan regenerasi ya. Akan mencoba regenerasi untuk memainkan striker yang ada. Ya pilihannya cuma ada dua, Rashford atau Varane. Tapi dua-duanya kan ya tahu sendiri, ya kan kemampuannya belum berada di level Lewandowski, bahkan mungkin 3 tingkat di bawah Lewandowski menurut gua. Dan bicara soal Ferran Torres, gua nggak tahu apakah Hansi Flick akan kembali mencadangkan Lewandowski, karena menurut gua di partai pertama ini menurut gue cukup vital ya, walaupun ada beberapa match yang akan dilakoni selanjutnya, tapi menurut gue laga pembuka ini akan memperlihatkan sejauh mana persiapan Barcelona untuk mengarungi musim ini, karena kita tahu di musim lalu kita kalah menyakitkan ya, gue bilang dari Inter, walaupun gue sebenarnya nggak rela juga kalah sih sebenarnya, tapi ya udahlah mau gimana lagi, Barcelona main bagus banget musim lalu, Rafinha juga superior banget dengan statsnya Lamine Yamal, Lewandowski, tapi harus tersingkir. Tapi itulah Champions League, bahwa mentality bermain di Champions League
dan harapan gue adalah Barcelona bisa memberikan yang terbaik, dan gua rasa juga Barcelona harus 2 kali lipat tenaganya melawan Newcastle, karena menurut gua gue ingat banget waktu pertama kali Newcastle itu kembali ke Champions League, mereka menghadapi PSG di kandang mereka sendiri, itu passionnya luar biasa gila ya. Clearance saya tuh udah selebrasi gitu kan. Menurut gua dukungan supporter dari Newcastle juga bisa mempengaruhi pemain-pemain Barcelona, dan di sini adalah ujian bagi Hansi Flick di musim keduanya, apakah dia bisa kembali konsisten seperti musim pertamanya, dan harus lebih baik daripada musim lalu. Jadi harapannya Barcelona bisa at least menang tipis lah. At least bisa menang tipis, menang-menang kayak Liverpool juga nggak apa-apa, yang penting menang lah ya kan. Ya kan kayak gitu. Karena mentality itu penting banget ya, bahwa Liverpool di awal-awal season ini benar-benar membuktikan bahwa fighting spirit dan mentality sampai last minute itu benar-benar nyata gitu kan. Mungkin ketularan Madrid juga mungkin bisa jadi kan. Ya Barcelona harus bisa inisiatif untuk melakukan serangan lebih dulu. Karena kita tahu Ferran akan menghadapi patung Monas ya kayaknya. Si Burn itu kan tinggi banget kan. Jadi dia butuh ekstra tenaga, jadi gua rasa dia harus bisa memacu tenaganya lebih kuat seperti mungkin menggunakan Massive Thunder. Aki Massive Thunder. Satu ya, soalnya motor gua aki lemah. Oke, ngomongin soal Champions League, ada juga pertandingan lain ya. Gue kemarin sedikit nonton Chelsea menghadapi Bayern Munchen ya. Bahwa Chelsea ini datang sebagai KJD ya, klub juara dunia. Joshua bilang bahwa dia sudah menyelesaikan nonton Chelsea ya kan. Nyatanya masih nonton kan kemarin. Ya kan? Ya kalau dibilang Chelsea klub juara dunia iya, tapi menurut gue secara kualitas memang Bayern Munchen masih di atas Chelsea. Tapi menurut gua di laga pertama ini apalagi lawan Bayern yang menurut gua Michel Olise ini benar-benar produktif banget ya. Di sisi kanan ini benar-benar kuku relatif obrak-abrik sedemikian rupa. Begitupun juga dengan Harry Kane, menurut gua striker top, salah satu striker top terbaik saat ini adalah Harry Kane, tapi memang karena dia bermain di Bundesliga jadi nggak terlalu ter-highlight. Dia benar-benar ketutup sama Gyökeres, Isak, atau mungkin juga Joao Pedro karena memang dia bermain di Bundesliga. Tapi menurut gua salah satu striker terbaik saat ini adalah Harry Kane. Tadi udah dijelasin juga sama coach dari Belanda ya, bahwa Harry Kane ini lebih tampil ke belakang, lebih jadi playmaking. Sebenarnya di Spurs pun juga seingat gua di akhir-akhir dia di Spurs, bahkan di timnas Inggris pun juga dia sering bantu ke belakang gitu sebagai playmaking untuk membuka ruang kedua pemain sayapnya. Jadi dia bisa lebih membantu, nggak cuma hanya nungguin sebagai target man, tapi dia terlibat juga untuk melakukan serangan gitu. Jadi menurut gua ini merupakan pengalaman bagi pemain-pemain baru di Chelsea ya. Ada mungkin Kalobah juga, ada Tosin juga, ada Joao Pedro, pemain-pemain yang mungkin belum pernah mengalami pressure seperti di Champions League. Mungkin ini bisa menjadi pemanasan lah buat Chelsea. Jadi kedepannya gue rasa nggak ada yang salah kalah di match pertama, apalagi lawan Munchen. Jadi mungkin Chelsea bisa lebih maksimalin lagi musuh untuk selanjutnya. Terus kemudian yang menarik juga adalah nanti malam ya, Manchester City menghadapi Napoli. Kita tahu Napoli lagi superior ya kan. Ya kalau orang bilang roda itu berputar tuh benar ya, dari Haaland jadi Hollywood ya kan. Ya Kevin De Bruyne kan biasanya ngasih Haaland, sekarang Hollywood ya kan. Ya kan. Dia ketemu lagi sama Haaland ya kan. Kakak Kev ya kan. Oh kamu bukan adikku lagi ya kan. Sekarang Hollywood adiknya ya kan. Kan lu bisa bayangin gak sih McTominay bermain bareng Kevin De Bruyne, strikernya Hollywood ya kan, gak pernah terbayangkan ya kan. Jadi menurut gue dia kembali ke Manchester, mungkin ini menjadi laga yang emosional juga buat Kevin De Bruyne. Menurut gua kemungkinan besar karena dia adalah salah satu legend dari City, mungkin dia akan disambut dengan baik, dengan hangat oleh publik Etihad. Jadi menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena kita tahu City juga lagi struggle, Napoli lagi on fire juga. Gua harap ini bisa menjadi pertandingan nanti malam ini akan menjadi dua laga yang menurut gua menarik, gak kalah menarik dengan laga Liverpool ataupun Juventus Dortmund. Oke, itu aja menurut gua, dan harapan gua Barcelona bakal juara musim ini. Oke. Thank you Akbar. Oke, kita lanjut lagi OT. Gue ingetin teman-teman ya, nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Asik. Jadi waktunya disesuaikan. Oke, yang selanjutnya barisan kedua deh. Boleh tepuk tangan buat Fajar. Yuk. Halo semuanya, selamat malam semuanya.
Oke, kita udah masuk Liga Champion ya. Setelah kemarin jeda internasional, gua mau bahas tim yang mungkin malam gua akan nonton ya. Sebenarnya untuk tadi malam gua akan nonton karena lagi tepar ya. Sorry. Jadi nontonnya highlight doang nih. Jadi gua mencoba sebisa mungkin ya gua bahas. Oke, untuk pertama yang sesuai di gambar ini walaupun kalimatnya gak ada, Chelsea lawan Bayern Munchen. Untuk Bang Wanda, Bang Jos, tenang aja. Ini tim pengalaman emang kurang bener kan? Di Liga Champion baru kali ini kan. Kemarin kan di Liga Melon. Ya, sabar. Kalah 1 kali lawan Bayern tidak apa-apa. Kalah berkali-kali ya wajar. Kan? Nah, tenang karena Chelsea itu ya, mata pemainnya itu banyak banget. Serasa 2 RT gitu. Bayangin loh. Kiper, back, tengah, depan itu banyak. Mungkin back yang jadi masalah dari Chelsea dengan kehilangan Lipa Cowell kan ya, back masih Chalobah ya, gua agak habis pikir itu Chalobah masih main di Chelsea, padahal gua melihat emang ini back ya emang gak cocok di Chelsea gitu. Chelsea harusnya mencari back lain yang lebih tangguh untuk pertahanan ya untuk di tengah ke depan masih aman lah ya. Langsung lanjut ke match selanjutnya yang malam ini ya, gua pengen nonton ya. Mudah-mudahan gak tepar lagi karena obat. Itu pertandingan Newcastle United melawan Barca ya. Ini matchnya kan dilangsungkan di St. James Park ya. Berarti Barca akan menghadapi tekanan selain melawan pemain Newcastle United, menghadapi tekanan Banser NU ya. Barisan supporter Newcastle United maksudnya ya. Oh belum beres. Jadi tadi Bang Akbar bilang kan Danbuk itu kan patung Monas lah ya tingginya. Nah di depan juga ada patung Pancoran gitu. Nick Woltemat tuh. Itu PR banget buat Barca karena apa? Tingginya itu kan emang tinggi menjulang gitu. Ditambah ya tadi ada yang bahas ya dengan skill dribblingnya dan akselerasinya ya lumayan ngeri sih. Apalagi ya back Barca itu bisa dibilang agak mungil-mungil ya secara postur ya menghadapi back seperti patung Pancoran gitu. Dengan kehilangan Yamal, kalau menurut gua pribadi seharusnya untuk Barca tidak khawatir karena Barca juga masih dihuni beberapa pemain di lini serang ya. Lapinya masih main kan. Siapa tuh? Si Rashford. Apalagi ya mungkin Rashford bisa melanjutkan kembali ya tren positifnya karena kemarin bisa ngasis ya. Ya, pokoknya untuk match malam ini insya Allah gue nonton karena mungkin menarik. Siapa tahu ya pertandingan Newcastle United lawan Barca itu seperti match Inter lawan Barca musim sekali. Karena apa? Inter itu sama Newcastle United gak jauh beda permainannya. Yang satu bertahan, yang satu emang main ini skema tiki taka ya gitu loh pokoknya. Yang satu menyerang, yang satu ya menunggu bola. Gue sih harap ya bisa ada match yang bisa bilang menghibur gitu. Dan ya itulah pokoknya. Oke, langsung match selanjutnya gue mau bahas match-match yang mungkin minggu sekarang akan main. Mulai dari Arsenal melawan Athletic Bilbao. Menang 2-0, modal baik karena minggu sekarang akan bertemu Man City ya. Itu mainnya di mana? Di Etihad atau di Emirates? Emirates. Nah, pokoknya untuk match ini itu modal penting karena lawannya itu City nanti akan ketemu Napoli itu juga ya oke di Etihad, cuman untuk jam istirahat ditambah Napoli kan terkena alot Emirates ya. Bisa dibilang ini untuk City ada pilihan apakah akan ngegas melawan Napoli atau enggak. Kalau ngegas melawan Napoli bisa dibilang lawan Arsenal agak kendor. Apabila sebaliknya City agak kendor lawan Napoli mungkin akan di total kekuatannya melawan Arsenal ya. Lalu lanjut tim gua ya Liverpool menang 3-2. Jujur gua pribadi banyak yang bilang ilmu hitam. Kok dulu Fergie time nggak disebut ilmu hitam ya? Beda zaman ya mungkin. Tapi gua agak was-was ya karena ini Liverpool minggu ini udah 3 match melawan tim-tim yang targeting dan keras ya. Kemarin Burnley Maca ya. Di tackle keras gitu, gak ada kuning, gak ada merah. I don't know, mungkin parnya rusak. Atletico ya mungkin tadi malam itu Isak di tackle keras juga, tapi ya semoga melawan Everton minggu sekarang bisa bermain. Nah kebetulan minggu sekarang lawan Everton dan kita tahu ya tim ini tuh kalau Everton ngadap Liverpool tuh Spartan banget gitu. Padahal dia peringkat berapa tapi lawan Liverpool
ya selalu terginas ya ganas. Oke, itu aja, terima kasih. Oke. Thank you Felix. Tim favorit lu apa sih? Felix. Fajar ya. Tim favorit lu apa? Lupa gua. Tim favorit. Oh, Liverpool. Masuk ke geng jebret ya ternyata. Kalau JJ apa aja tim kebanggaannya aja? Tim ininya favorit. MU. Oh, City. Oke, kirain Ulsan Hyundai. Oke, yang selanjutnya kayaknya gue akan panggil ini, kayak udah nggak sabar buat sesi kedua nih. Tapi lu maju sesi pertama dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Felix. Gue sempat nonton beberapa pertandingan dan kalau soal golnya proses kayak gimana mungkin bisa kalian jelasin lebih. Tapi gue nangkep beberapa capturean momen-momen terpenting lah selama match day 1 nih. Pertama yang Arsenal Bilbao itu di balik kemenangan Arsenal ada momen berdarah-darah luar biasa antara si Magalhaes dan Gyökeres tabrakan pada saat itu. Terus Chelsea kayak momen berikutnya yang gue ingat itu ternyata semua pencetak golnya ternyata berasal dari Inggris. Wih, itu ya boleh dibilang ini Liga Inggris ya, bukan Liga Champions jadinya. Terus lalu Juve Dortmund itu hasilnya 4-4. Itu gue bilang kayak gue udah harus takut sama Igor Tudor nih. Kayak ini bener-bener udah nunjukin bahwa kayaknya Juve udah transisi bener-bener bakal lebih attacking. Dan ya gue bilang Inter Napoli siap-siap aja lah ntar kayak gimana mereka di musim ini. Dan ini uniknya ceritanya ini kan dua pelatihnya sesama Kroasia ya. Ternyata mereka tuh udah ketemu 25 tahun lalu ya. Di saat itu Igor Tudor sebagai pemain Hamburg, si Niko Kovacnya masih di Hamburg. Masih main Juve, sorry. Terus Cifu menang lawan mantan klubnya. Dan itu lagi-lagi berkat Thuram ya. Berkat Thuram lagi, pahlawan sesungguhnya ya. Thuram Markus kan ya. Thuram Markus. Ini yang menarik nih Marseille Madrid nih. Gila ini Carval lagi mengkombinasikan dirinya sebagai Zidane dan Ramos. Bisa-bisanya nanduk backupnya si Dibu Martinez tuh, Geronimo Rulli. Ya memang sih ya balik lagi itu winning mentality, mereka menang 2-1 walaupun 2 golnya juga penalti hasilnya ya. Kayaknya fans Barcelona kayaknya bakalan ketawa sih ngeliat hasil golnya kayak gini penalti doang. Padahal pelatihnya udah Xabi Alonso. Dan 1 golnya dari Timothy Weah. Ini underrated player dari zaman Juve sini. Terus kita agak melipir deh ke Asia nih. Malaitin JDT kalah melawan Buriram. Dan itu juga berkat kontribusi dari 2 wingback kesayangan kita. Siapa tuh? Sandy Shane. Gua juga nonton yang West Region ya, yang gila Nunes akhirnya golin juga di tanah Asia untuk pertama kalinya. Gila. Gue bingung kenapa Liverpool harus buang Nunes. Pertanyaannya, gue kenapa mendingan Chiesa dia yang dibuang ke Al Hilal daripada Nunes. Padahal Nunes tuh sebenarnya jago loh, cuman gak dikasih ruang aja, kesempatan. Lo kok pada mam? Ya sekali lagi dari Asia dan Eropa, ini kan baru pekan pertama ya. Tapi kayaknya gue harus nambah satu hal lagi nih. Kalau yang minggu lalu udah pada tahu kan kayak gimana? Apa? Kalau Ulsan juara ya, masuk Piala Dunia Klub lagi. You name it, konser mana yang bakal gue datengin. Terima kasih. Gila keren. Dia belum tahu bang, tapi kenapa Nunes pindah ya? Nunes nggak bisa bahasa Inggris tahu? Iya kan? Bisanya bahasa Arab. Sumpah nggak bisa bahasa Inggris isunya. Temen gue tadi ada Ryuga namanya. Dia itu kalau nggak salah gue lupa stand up Indo Tangsel. Dia Javis juga suka bola. Terus ada satu teman kita juga, Dimas ya bener ya? Dimas kemarin ikut pas acara bareng Mel Peterson. Akhirnya datang ke sini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu. Tadi Coach Aldi udah, dan temennya yang ngebawa Coach Aldi ke sini kan biasanya ada agen, ada pelatih yang dibawa, karena ini agennya nih.
agen Belanda itu. Oke, tepuk tangan buat Eski. Apa? Malam semua. Nggak gua pakai karena ada alasannya. Apa tuh? Nggak ikutan. Oke, bahkan nggak bisa gua gantung di sini. Lebih bernilai hari ini di sini. Maaf ya, tapi di hati. Oke, selamat malam semua. Malam. Oke, hari ini kita bahas KPI, tempat nongkrong pecinta bola. Enggak. Masih tanda. Udah ya. UCL kita buka dari ada 4 pemain Liverpool asal Belanda di starting line up. Terakhir Barcelona selain tim dari Belanda, negara Belanda yang pakai pemain sebanyak itu di UCL. Nggak ada hubungannya sama timnas. Walaupun pusat-pusat juga. Ternyata Belanda menguasai dunia. Oke. Menariknya Liverpool menang lagi dengan cara yang hampir sama template. Sebenarnya ini juga udah pernah terjadi zaman Klopp dulu ya. Jadi mentality-nya udah luar biasa. Isak main 60 menit, slot puas karena fisik dan kebugarannya bisa diambil dari sisi positif. Tapi kalau gue lihat ini bukan berarti Liverpool nggak ada masalah. Mungkin koordinasi lini belakangnya itu masih sangat Van Dijk banget. Semalam juga Van Dijk tampil gemilang. Jadi ini yang harus jadi problem yang harus diselesaikan oleh slot di lini belakang. Nanti lawan Everton ini mungkin menarik. Laga ini pasti panas. Apalagi gue pengen lihat Grealish. Oke. Selain itu di Liga Champions juga udah makan korban ya. Oke, Mourinho is back. Kembali lagi, akhirnya dia bilang nggak mau ngelatih tim yang ada di UCL katanya. Tapi seperti biasa menjilat ludah sendiri. Balik lagi dia ke Benfica. Tapi gue doain dia sukses di Benfica dan bisa juara, menghapus kutukan Benfica ya, yang berapa lama tuh. Goodman Kurs ya. Mudah-mudahan lah. Terus kemudian ada Pavos, tim debutan, dapat poin lawan Olympiakos. Pavos ini baru 11 tahun. Dia mulai dari divisi 2. Dia nggak pakai beli lisensi gitulah. Gua nggak bahas loh, jangan gitulah. Nggak beli lisensi gitulah. Pokoknya gua nggak tahu lah. Pokoknya kan ada aja mungkin yang beli lisensi tiba-tiba naik. Ya, gua nggak tahu. Oke. Dia bisa dapat poin bagus banget. Hari ini juga ada debutan lagi, Khairat Almaty ya. Oke, mudah-mudahan kita lihat banyak debutan nih, jadi seru ya, kita jadi hafal geografi gitu. Daerah-daerah Siprus, tadi Pavos yang debut. Sekarang Khairat, terus ada Union Galain. Ya, itu bahasanya gue bukan orang Prancis atau Belgia Prancis. Belgia Belanda, Belgia Prancis. Nah itu juga dapat poin. Itu klubnya ini ya, Brighton ya. Sebenarnya Tony Bloom punya saham di situ. Jadi 2 tim Belanda kalah, PSV dan Ajax. Ini menarik banget. Jadi memang benar IPL menang, Bilbao kalah sama Arsenal, Liverpool menang lawan Madrid, Atletico Madrid. Sebenarnya 2 tim Spanyol ini juga udah pernah dikalahkan sama tim Liga Inggris waktu itu. Jadi kayaknya supremasi IPL benar-benar luar biasa ya. Walaupun baik lagi Chelsea kalahnya sama Harry Kane gitu ya. Tadi Harry Kane itu sebenarnya udah juara assist di 2020. Emang dia tuh defensive striker gitu loh. Jadi dia mau turun ke bawah. Jadi ya untuk Chelsea tadi mungkin secara kualitas emang dia udah jadi bahasan ya. Sebenarnya harusnya secara kualitas dia udah top. Harusnya bisa nyanyiin Bayern, tapi emang ya itulah mungkin tim bisnis atau gimana gua nggak ngerti deh. Oke, mungkin dari gua demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat malam. Thank you Eski, luar biasa. Eski itu admin kuis bola kita ya. Eski, klub-klub debutan Liga Champions berani berapa? Enggak, dia sebut juga gue nggak tahu nanti masalahnya. Bingung gue.
Oh ya nih akhirnya orangnya ada. Nih teman gua Ryuga. Gua kenalnya di stand up, dia suka bola juga. Yoi. Nanti maju ya Ryuga terakhir ya. Yoi. Dimas maju juga nggak ntar? Oke keren, luar biasa. Itu dia baru komunitas Pandit. Datang langsung berani maju. Oke. Tapi sebelum dua teman baru kita masih ada satu lagi nih klub yang kemarin kalah. Ada dua kan hari ini fans Chelsea 1, 2. Iya 2 doang ya. Tapi yang satu offside. Oke, langsung aja beri tepuk tangan buat Joshua. Malam semuanya. Sebelum gua mulai, sejujurnya harus ada satu hal aneh yang mengganjal dari gua sampai sekarang gitu ya, yang belum terjawab. Apa? Kok ada fans MU hari ini gitu maksud gua. Bang, maksudnya temanya UCL bang maksud gua. Kayak kan nggak main nih. Maksudnya apakah lu mau cerita soal Rashford golin ke PSG waktu itu gitu maksud gua. Kayaknya itu deh memori terakhir gua lihat MU di UCL tuh itu gitu, seingat gua terakhir gitu ya. Yang Neymar sampai bengong gitu ya ngelihat Rashford golin atas Buffon waktu itu. Ya ngomongin Chelsea sebagai tim yang katanya Bang Rizal dan tim KPI, tim IPL yang kalah satu-satunya gitu ya. Sejauh ini gua cuma mau bilang bodoh banget anjir semua maksud gue. Gue lupa kapan terakhir kali ada satu klub yang kalah di mana kebobolan tuh bener-bener tiga-tiganya itu karena blunder gitu ya. Itu tiga-tiganya blunder tuh bener-bener nggak masuk akal. Gue lupa kapan tim ada yang kayak gitu juga serupa. Ya kan on goal pertama meskipun kedua penalti tapi itu berawal dari clearance-nya Cucurella yang tidak sempurna gitu dan terakhir ya Gusto yang salah oper. Kalau gue mengutip sebuah pepatah bijak gitu ya, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan, maka gue akan menjelaskan satu lagi kutipan yang filsuf juga, bahwa lu jangan nonton skor tapi harus nonton pertandingannya gitu kan. Kita tahu lah filsufnya siapa gitu. Kalau teman-teman kemarin nonton sebagai tim yang kalah gitu ya, sebenarnya kemarin itu kan satu gol hasil dari free kicknya Kimmich gitu ya, ada pelanggaran kemudian dia oper ke samping kanan tapi Tosin gagal clearance akhirnya on goal Chalobah. Yang kedua tadi juga cepet banget tuh momen cepet Cucurella gagal clearance habis itu pas banget di Olise ngambil kemudian oper ke Kane tapi Kane dijegal sama Caicedo akhirnya penalti dan sebenarnya itu ada momentum Palmer langsung cepet balas golin 2-1 dan gua kira waktu itu momentumnya itu menjadi Chelsea bisa mengejar ketertinggalan gitu karena cepet banget tuh 2-0 tapi langsung dihajar 2-1 tapi ya setelah semua bertahan sampai pertama babak kedua ya out of nowhere tiba-tiba Gusto kayak gitu ya ngaco umpan ke tengah padahal Sanchez lagi bagus-bagusnya kemarin ya akhirnya drop lagi 3-1 dan sebenarnya Palmer sempat golin di menit 86 hampir 90 3-2 dan tipis banget tapi offside gitu ya tipis banget. Jadi Chelsea ini bukan yang kayak kalah kayak MU gitu ya, bukan kalah yang kayak MU 3-0 kemarin. Tapi yang ya bisa melawan lah meskipun secara statistik XG kalah, shot on target kalah, terus juga jumlah peluang juga kalah, position juga kalah. Tapi yang bisa dievaluasi tentu adalah dua posisi di Chelsea yang masih memang rentan sekali yaitu back tengah dan juga sayap. Gue merasa semua posisi Chelsea udah firm lah, udah mapan kecuali sayapnya karena baik sayap kanan maupun sayap kiri itu belum ada yang benar-benar selevel kayak tak tergantikan kayak Palmer atau Enzo atau Caicedo gitu. Karena kita kan punyanya Estevao, Neto, kemudian Gittens sama Garnacho. Tapi 4-4 itu bukan yang kayak akan selalu jadi yang terbaik gitu di posisinya. Jadi tentu menjadi PR juga bagaimana Chelsea bisa membeli sayap yang lebih baik gitu ya di transfer berikutnya dan juga back tengah. Ya kita juga gimana ya, maksudnya tentu Chelsea juga punya romansa dengan para pemain back tengah yang berasal dari akademinya gitu ya, Chalobah dari akademinya, Cole dari akademinya gitu ya, termasuk juga ada romansa Tosin temennya Palmer gitu ya, kalau dilepas nanti kasihan. Ini kan sama kayak Dejan Lovren sama Salah waktu itu kan, tapi kan Liverpool berani lepas Lovren gitu, jadi romansa itu yang membuat juga sulit Chelsea untuk berani step up beli back tengah lebih baik gitu.
Kalau ngomongin siapa sih yang tepat gitu mengisi dua spot tadi yang kosong, justru berasal dari tim lawan kemarin gitu ya, dari Bayern, yaitu Jonathan Tah dan juga Olise. Ya sebagai orang fans gitu ya, tentu berharap akan senang-senang sekali kalau mereka berdua bisa ke Chelsea, karena seingat gue dua pemain itu sempat dirumorkan pas musim lalu gitu ya. Tah ke Chelsea dan juga Olise, karena Olise kan juga akademi Chelsea asalnya. Tapi ya gue nggak tahu apakah mereka akan selamanya di Bayern sampai pensiun. Dan gue nggak tahu gimana ke depan Chelsea mengisi spot tadi, tapi itu menurut gue Chelsea harus cari sayap lebih baik lagi sama back tengah. Mungkin ya gue nggak tahu tadi apakah Kieran Yildiz terbuka gitu ya masuk Chelsea suatu hari nanti mengisi back sayap gitu ya. Itu akan sangat senang sekali. Cuma ya itu menjadi PR Chelsea ke depan. Dan apa namanya, kalau dibilang terlepas dari semua itu, dari semua hasil minor kemarin, inilah akhirnya baru inilah Chelsea kalah lagi gitu setelah unbeaten cukup lama. Terakhir kalah kan pas lawan Flamengo kemarin yang dibully yang di roasting habis-habisan nama adminnya Flamengo. Dan itu masih unbeaten, termasuk juga di Premier League masih unbeaten gitu ya. Tidak seperti MU gitu ya, tidak seperti MU. Kena lagi. Kena lagi MU ya. Jadi tentu menjadi sebuah momentum bagaimana Chelsea bisa memaksimalkan lawan MU hari Sabtu besok jam 10:30 malam. Ingat banget ya, fans banget ya. Gila, fans banget gue. Tapi tentu di luar itu PR juga Chelsea sejujurnya di bulan ini semua kita away mainnya. Kemarin Brentford away, juga Bayern sekarang away ke Old Trafford, sampai juga akhir musim satu lagi away semua. Jadi gue ngebayanginnya capek gitu ya sebagai fans, sebagai pemain, tapi ya harus memaksimalkan peluang. Mumpung Amorim belum dipecat, jadi Chelsea bisa peluang untuk mengalahkan MU, dan gue menanti MU turun lagi peringkatnya di klasemen IPL. Itu dari gue, terima kasih. Wes, terima kasih Pak Wapres. Bukan, sorry. Thank you Joshua. Ya, ini kita tuh tampil semua nih. Kira-kira siapa yang mau maju duluan ya, Dimas atau Ryuga ya? Ryuga siap? Gokil, luar biasa. Oke teman-teman, yang saja dia teman baru kita, boleh tepuk tangan buat Ryuga. Ya, selamat malam semua. Hola todos, Sanjay ya kan. Nah, kita bahas Champions League ya. Gua fans Madrid BTW teman-teman. Ada yang bilang Valverde itu tipe pemain yang disukai pelatih. Bahkan gua sebagai pemain EAFC atau eFootball tuh emang gue suka sama Valverde. Dan gue fans beratnya dia juga gitu. Terus untuk match selanjutnya ya, yang tadi malam tuh gue nontonnya nggak Chelsea Munich, tapi gue nontonnya Liverpool Atletico Madrid. Karena gue pengen melihat Atletico Madrid hancur ya kan. Karena gue lebih benci Atletico, jujur aja teman-teman, gue lebih benci Atletico daripada Barca. Barca tuh walaupun dibilang klub separatis, klub Muhammad Al-Khatiri ya kan. Tapi keren, jago. Tapi kalau gue lihat kayak mantan pemain Madrid tuh kayak si Llorente itu bagus mainnya menurut gue. Dia mengeluarkan tendangan yang menurut gue unpredictable ya gak bisa diprediksi lah, keren gitu. Bahkan Salah aja, itu aja gue tuh udah jarang banget lihat Salah tuh free kick ya. Tapi dia free kicknya tuh unik banget tadi malam menurut gue, yang tiba-tiba ke Robertson. Gue kaget waktu lihat. Awalnya kan gue kagak mau nonton dulu kan. Lah ini Robertson yang udah tua begini bisa golin anjir. Ternyata gara-gara pantulan ya kan, popektas. Nah akhirnya gol gitu. Isak masih butuh adaptasi sih menurut gue. Isak, sisanya kalau yang lain menurut gue udah mulai etikite itu udah bagus menurut gue. Sisanya yang lain ya Szoboszlai sih menurut gue. Szoboszlai, hidup Szoboszlai ya kan. Ini terakhir aja kali ya. Gue mau bahas klub paling bapuk di muka bumi ya, MU ya. Jadi analisa gue ya tentang mungkin rekap transfer, bursa transfer tahun ini gitu. Beli kiper sih menurut gue, yang kiper tuh paling krusial. Kiper sama CDM. CDM itu kan Casemiro prime udah gak seperti di Madrid ya, seperti kita tahu. Dan menurut gue tuh gue bingung banget sama scoutingnya MU ini. Bahkan gue lebih tahu kiper-kiper underrated jago. Yang pertama nih ya, itu ada Kobel. Menurut gue Kobel bagus. Kobel tuh bagus, cuma orang tuh jarang denger aja gitu. Terus ada Mainon dari AC Milan, itu juga bagus menurut gue. Ini yang ketiga nih, gue lupa dia dari klub apa, tapi gue pernah pakai dia, namanya Bryce Samba. Itu dari mana sih Samba? Itu bagus kan teman-teman, walaupun umurnya juga udah gak muda lagi, tapi itu bagus. Tapi gue bingung banget teman-teman yang lawan City tuh. Gue lebih lucu lihat Ahmad Diallo. Kalau golnya Mas Tatuono, ya kemarin juga ngaco lah menurut gue. Dia asal golin aja gitu. Tapi Diallo itu lebih lucu menurut gue.
Amatialo itu menurut gue kalah sama Martinnya Madun. Sumpah gue kagak bohong. Lu gue waktu tonton tendangan si Madun ya, finishingnya dia kalau bicycle kick itu selalu gol terus menurut gue. Bahkan golnya Martin Madun itu kan ada backsound Azab, everybody Azab. Sumpah kalau lu denger, lu kalau ingat tonton tendangan si Madun ada backsoundnya. Ya sekian dari gue, thank you so much. Wih, thank you. Ya, tepuk tangan buat Baim Jikustik. Oke, yang terakhir ada teman kita juga yang kemarin bergabung di acara Neil Peterson. Boleh tepuk tangan buat Dimas. Ya, malam semua. Gua Dimas, gua fan City. Mohon izin bang. Ya, gue sebagai fan City sangat looking forward untuk match pertama UCL besok malam ya, kehitungnya besok malam melawan Napoli ya. Kalau gue lihat, gue dari match yang kemarin lawan MU, gue sangat suka Kusanov yang diposisikan di right back. Yang walaupun dia aslinya kan center back ya. Ya, karena ya itu mematahkan teori semua orang di mana Kusanov pelan katanya, tapi enggak, dia juga cukup cepat lah secara bisa keep up dengan Dorgu, dan itu nunjukin bahwa Kusanov ini sangat nurut sama kemauannya Pep gitu. Kayak ya gue takutnya malah dia saking nurutnya sama Pep, gue takut dia malah jadi asprinya Pep. Sumpah. Iya, sumpah. Karena emang mungkin karena dia juga pemain muda kali ya. Jadi mau disuruh apa-apa nurut kayak. Jadi right back, siap coach. Jadi center back, siap coach. Gue takutnya dia disuruh ganti Aki juga mau. Pakainya apa? Massive Thunder itu dia. Ya itu juga dengan keputusan Kusanov jadiin right back juga itu karena banyak pemain yang lagi cedera, terutama yang biasa mengisi posisi right back itu Nathan Ake kan cedera, dan itu bikin gue kayak agak kecewa dengan Pep yang kagak belajar dari musim lalu, pengennya squad yang ramping gitu. Gue sebenarnya pengen kayak squadnya Chelsea gitu, yang squadnya gemuk, kayak kalau ada pemain cedera bisa ada pelapisnya, walaupun ya nggak sebagus dari starter ya kan. Ya itulah, makanya gue pengen banget kayak Chelsea gitu, mau belanja, walaupun memang biasanya kalau kita belanja banyak ya kayak tetangga julid pasti ada aja yang cemburu. Kayak gue kemarin City digugat dengan 315 charges, sekarang Chelsea digugat dengan 70 berapa bang? 70 sekian charges. Gue curiga nanti Liverpool nih, kayaknya udah ada yang julid tapi belum ada yang gugat aja, mungkin nggak tahu ya. Karena udah berapa 450 juta pounds dalam spending transfer kemarin, itu dia. Ya gue curiga ya udah ada yang julid mungkin tapi belum ada yang gugat aja sih. Gitu. Terus habis itu gue mau ngomongin soal timnas terbaik kita. Saat ini. Ada berita soal dari timnas Arab di mana mereka merekrut coach set piece ya bang ya, coach set piece, dan itu gue liat reaksinya di internet semuanya pada takut, waduh gimana nih nanti kita diserang pakai set piece. Kata gue mah ya Arsenal ngegolin dari set piece juga berapa tahun kemarin, kayak 60 oke lah, tapi mereka kagak menang Premier League juga, bang, maaf ya bang. Iya maksud gue, ya set piece wins you matches, but tactics wins you tournaments, I think, itu dia. Masih ada nggak ya? Oke. Terakhir, ini fun fact aja ya, gue ada saudara jauh gue, itu adalah seorang diaspora. Jadi abang ipar gue ini punya ponakan, dia diaspora Makassar, Inggris. Dia namanya Vincent Mahdi Hearn, bisa di googling aja nanti di IG-nya, atau dia main di Dorking Wanderers
Dia itu kasta ke-6 di Inggris, setahu gua. Iya, National League, betul. Beliau masih umur 16 tahun dan posisinya sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Sangat dibutuhkan untuk saat ini karena dia posisinya CAM, striker dan left mid. Dia tingginya 185, kayak tinggi sih untuk umur 16 tahun. Dan 2 tahun lagi kurang lebih dia bakal milih untuk membela siapa gitu untuk timnas ya, kayak dari Inggris atau Indonesia. Ini gue kebayang dia nanti kalau mau ke KBRI kayak dia konsul sama bapaknya. Ini di Inggris ada Abang Phil Foden, ada Bukayo Saka, ada Declan Rice, Jude Bellingham, ada bapaknya. Ya kamu pilih-pilih aja mana yang menurut kamu bagus untuk karir kamu ke depan. Iya, tapi di Indonesia juga lumayan sih Pak. Ada JZ, ada Emil Audero, ada Kevin Dix, ada Kevin Verdong segala macam. Nah itu kamu tahu. Terus apa yang bikin kamu merasa pengen banget ke Indonesia? Kalau dari Inggris ada Maguire sih Pak, jadi kayaknya emang maunya ke Indonesia aja. Itu dia. Terima kasih. Oke, thank you Dimas. Gokil Dimas. Ini lengkap banget hari ini ya. Ada agen ada agen diaspora, ada pelatih lama, pelatih baru. komplit. Tapi gue ganti baju ini bukan karena tanpa alasan dong. Karena hari ini kita udah kedatangan salah satu, gue harus bilang dia apa ya, pernah terlibat di timnas era sebelumnya. Yoi. Ya boleh naik ke panggung bentar dong Jay, boleh lah. Bareng gue nggak lu nggak sendiri. Boleh ya Jay. Pelan dong. Oke, nih gue mau ngajak gini aja karena JJ katanya lagi nyari temen buat ke Arab Saudi ya? Enggak bener, serius kan? Oh ya bener. Nah, boleh dipromoin nih ke teman-teman nih. Kira-kira kalau mau ikut JJ ke Arab Saudi syaratnya apa coba? Boleh diceritain nih. Oh sebenarnya bisa di. Enggak, ini bukan mau deportasi, ini mau nonton. Tanpa visa ya berarti bisa berangkat ya? Tanpa visa. Iya coba aja, mungkin boleh diceritain J. Ya memang udah ada ya syarat dan ketentuannya di jackpot Instagram dan memang harus kita capture apa yang kalian suka dari YouTube saya dan setelah capture tulis alasannya kenapa, itu aja sih sebenarnya. Habis itu upload dengan tag jackpot official. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau ada yang mau nemenin JJ berangkat ke Arab Saudi ditanggung J semuanya J ya? Ya, semua mulai dari visa, tiket pesawat PP, gokil. Makan di sana, hotel di sana, tiket nonton juga semuanya. Tapi pulang enggak ya, berangkat doang? Suruh kerja di sana. Seru juga itu kayaknya. Iya, suruh kerja di sana. Ini udah kami hantarkan gitu ya. Iya. Oke, itu jadi teman-teman ya tadi ya, kalau ada yang mau ikut temenin JJ ke Arab Saudi nonton timnas ya. Ya, sampai tanggal 20 ya, 20 September. Oke, sampai tanggal masih sampai tanggal 20 nih kalau dari hari ini sampai tanggal 20. Jadi teman-teman yang mau berangkat boleh langsung cek lengkapnya ke Instagramnya JJ. Di sana ada info lengkapnya, nanti boleh langsung dicek dan ikutan. Siapa tahu kemarin ada yang ke Inggris gagal berangkat kan? Yang di sini ada kuis tuh. Dan jangan ada yang lobby saya. Bukan saya yang pilih, jadi. Oke. Ya karena JJ udah kesel sama semua yang berbau titipan. Jadi jangan kalau ada yang mau menang berusaha sendiri, nggak perlu kontak-kontak bapak gitu, nggak perlu ya. Oke teman-teman, semuanya terima kasih buat yang udah menyaksikan Jebret Team. Habis ini ketika live kamera, ketika kamera sudah mati, kalian semua yang ada di sini eksklusif berkesempatan boleh nanya apapun tentang JJ. Tentang JJ. Ke JJ maksudnya, nanya ke JJ tentang timnas boleh, tapi kameranya mati. Jadi buat Anda yang tidak datang mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Untuk yang datang makanya besok-besok kalau mau datang ke KPI siapa tahu kejutan-kejutan yang lain. Jadi kami pamit undur diri, izin kami mau berternak dulu. Sampai jumpa, selamat malam. Beneran mati.